this. Don't try to stop me now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami Dasril Iwas BS Sukmajaya. Hari ini kita mereview tentang cara membuka toko pakan ternak bagi pengusaha pemula. Bagi yang suka video ini silakan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar jangan ketinggalan informasi dari kami. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai membuka toko pakan ternak, sangkar, dan perlengkapan burung, ada beberapa hal yang harus kita kuasai dan yang harus ada pada diri kita. Yang pertama sekali yaitu niat dan keinginan yang kuat. Dengan adanya niat dan keinginan yang kuat, ini salah satu faktor yang memacu dalam kita untuk mewujudkan impian kita, yaitu mendirikan toko pakan ternak, perlengkapan sangkar, dan burung. Semoga dengan adanya niat yang tulus ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dalam membuka usaha tersebut. Yang kedua yaitu keberanian dan keyakinan yang kuat. Keberanian di sini maksudnya kita berani mengambil langkah dalam membuka suatu usaha. Yang kedua, kita berani dalam berinovasi, dalam membuat suatu perubahan di dalam hidup kita. Sedangkan keyakinan yang kuat yang kami maksud yaitu kita terlebih dulu harus yakin dan percaya bahwanya kita bisa mengelola dan memajukan usaha kita. Dengan adanya keyakinan ini, kita lebih termotivasi untuk memulai membuka usaha tersebut. Yang ketiga yaitu modal awal. Banyak para pengusaha pemula yang ingin membuka toko pakan ternak bertanya kepada kami, berapa sih modal awal membuka toko pakan ternak tersebut? Toko pakan ternak BS Sukmajaya awalnya kami mulai dengan modal awal sebesar 40 juta. Uang 40 juta ini kami bagi 10 juta untuk kontrak ruko, 10 juta pembelian sangkar dan pakan burung, 10 juta kami gunakan untuk pembelian pakan ayam, ikan, dan pakan kucing, dan 2 juta pembuatan rak, sedangkan 3 juta pembelian etalase. Itu dapat di tempat kami cuma 2 buah ya guys. Itu panjang 1,5 meter kali 1 meter, dan uang 5 juta kami gunakan sebagai dana safety seandainya nanti pelanggan menanyakan barang yang kita jual. Seandainya barang tidak ada, kita udah ada dana safety kita untuk membeli kelengkapan yang kurang. Itulah rincian awal kami membuka toko pakan ternak. Seandainya kita tidak mempunyai anggaran yang kami sebutkan tadi, kita masih juga bisa membuka usaha ini dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, umpamanya ada teman atau saudara yang mempunyai anggaran dana, sedangkan kita bisa mengelolanya. Kita bisa mengajukan kepada teman atau saudara untuk membuka toko pakan ternak ini sistem bagi hasil. Dan juga di sini bisa juga kita mengajukan sistem kredit kepada grosir atau distributor yang lebih dulu buka daripada kita. Kita mengajukan kredit barang, sistemnya laku barang baru kita bayar. Ini salah satu sistem juga dalam kita membuka usaha toko pakan ternak ini. Langkah selanjutnya, kita bisa juga mengajukan pinjaman ke perbankan. Tapi usulan kami, langkah ini kalau bisa kita hindari, karena langkah ini meminjam uang dari dana perbankan ini sangat berisiko sekali.
karena kita belum tahu pasti berapa penjualan kita dan apakah hasil penjualan kita bisa menutupi pinjaman kita. Sekali lagi kami tekankan di sini, bagi pengusaha pemula membuka toko pakan ternak, hindari langkah meminjam uang dari perbankan. Lebih baik kita belanja seadanya, atau berapa anggaran kita belanja saja sesuai dengan kemampuan kita. Yang terlebih penting dahulu, kita buka dulu usaha kita. Dengan berjalannya waktu, nanti baru kita bisa tambah barang lagi. Umpamanya kan barang kita udah laku nih, hasil itu bisa kita belanjakan lagi. Lebih baik langkah ini yang kita ambil daripada meminjam uang dari perbankan. Yang keempat yaitu pemilihan tempat dan lokasi. Pemilihan tempat dan lokasi ini, usahakan kita membuka di tempat yang mudah dijangkau oleh pembeli, seperti di tepi jalan raya atau di pusat ekonomi seperti pasar. Kenapa demikian? Karena pemilihan tempat dan lokasi kita membuka usaha ini harus kita pertimbangkan juga, karena ini adalah salah satu faktor penting dalam kemajuan usaha kita. Bukan menutup kemungkinan kita bisa mengawali buka usaha ini di rumah yang jarang dilewati orang banyak atau jauh dari pusat ekonomi seperti pasar, akan tetapi ini kurang efektif kalau menurut pendapat kami. Terkecuali di tempat kita tinggal itu memungkinkan untuk membuka usaha ini, karena peternak dan penghobi burung di sana banyak, sedangkan tempat belanja perlengkapan dan pakan jauh dari pasar. Ini bisa juga kita jadikan satu alasan kita buka usaha di rumah. Akan tetapi lebih baik kita membuka usaha ini di pusat ekonomi seperti pasar, karena ini bisa menjangkau dari segala penjuru. Maka sebab itu, sebelum kita mendirikan usaha ini, sebaiknya kita terlebih dahulu mempertimbangkan tempat dan lokasi yang strategis buat usaha kita. Yang kelima yaitu pengetahuan dasar. Maksud kami di sini pengetahuan dasar tentang hewan, burung, perlengkapan dan pakan, serta obat-obatan yang dibutuhkan oleh hewan. Ini harus kita kuasai terlebih dahulu ya guys, sebelum kita membuka usaha tersebut. Nanti seandainya pelanggan menanyakan burungnya sakit apa, kita harus tahu apa obatnya dan cara mengatasinya seperti apa. Itu paling tidaknya kita sudah menguasai ilmu dasar tentang burung, sangkar, dan pakan ternak. Maka sebab itu rajin-rajinlah kita bertanya kepada senior-senior kita yang lebih dahulu membuka toko peternakan seperti kita ini, sebelum kita berani terjun langsung dalam membuka usaha tersebut. Selanjutnya kita sudah bisa mengawali membuka usaha tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberikan kelancaran dalam kita membuka usaha tersebut. Dan setelah kita buka, tahap selanjutnya kita akan mengadakan promosi melalui media massa seperti Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Dan di sini tidak lupa juga kita mengingatkan, setelah kita membuka usaha ini, kita usahakan saling berbagi ke sesama seperti yang telah kami terapkan di sini, yaitu kami menyisihkan sebagian dari keuntungan kami ini untuk fakir miskin, kaum duafa, dan anak yatim. Juga dalam kegiatan pembangunan fasilitas umum seperti masjid dan lainnya. Dan juga di sini sebagian dari keuntungan kami di sini kami berbagi kepada kegiatan-kegiatan olahraga dan perlombaan kicau mania. Dalam hal ini kita juga bisa promosikan usaha kita pada acara kicau mania dengan memberikan door prize atau memasang spanduk pada acara tersebut.
Dengan cara ini salah satu promosi yang efektif karena banyak kicau mania akan mengenal tempat lokasi dan usaha kita telah dibuka. Setelah kita berhasil membuka toko pakan ternak, langkah selanjutnya tinggal teknik kita untuk memajukan usaha kita tersebut. Bagi yang ingin mengetahui teknik memajukan toko pakan ternak yang telah dibuka, silakan kunjungi video kami berikutnya, teknik memajukan toko pakan ternak, sangkar dan perlengkapan burung bagi pengusaha pemula ala BS Sukma Jaya. Itulah teknik singkat tentang tata cara membuka toko pakan ternak, perlengkapan sangkar dan burung bagi pengusaha pemula ala BS Sukma Jaya. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan saran dan masukan, silakan isi kolom komentar di bawah video ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.